Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai bedah materi dan soal UTBK untuk part 3 ya, untuk hari pertemuan ketiga maksud saya ya. Oke, Ade Eca minta dibahaskan tentang ikatan kimia ya. Ikatan kimia, ini materi kelas 10 kalau nggak salah ya, ikatan kimia. Oke, Kak Ude kasih penjelasan dulu tentang ikatan kimia nanti ada latihan soalnya. Oke, siap ya, Eca ya? Iya, Kak. Oke, ikatan kimia. Nanti arahnya ada ikatan atom, ada ikatan antar molekul ya. Ada ikatan atom, ada ikatan antar molekul. Ikatan kimia. Yang pertama yang harus dikuasai itu adalah kaidah tentang oktet ya. Kaidah oktet ini harus wajib dikuasai dulu sebelum melangkah ke ikatan kimia. Kaidah oktet. Ada namanya oktet, ada namanya duplet ya. Oke, kaidah oktet ini apa sih? Ya untuk mencapai kestabilan. Jadi untuk mencapai kestabilan setiap atom itu kepingin seperti kayak gas mulia, yaitu golongan 8 namanya oktet. Nah, di sini ada triknya ya, ada triknya untuk mencari kaidah oktet, trik asiknya. Nah, gimana trik asiknya? Untuk golongan atau elektron valensi untuk EV, elektron valensi 1, 2, 3. Untuk elektron valensi 1, 2, 3, maka dia cenderung untuk melepas elektron. Ini harus paham dulu. Melepas elektron. Untuk elektron valensi 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, ini cenderung untuk menangkap elektron. Cenderung untuk menangkap elektron. Ini yang harus dikuasai dulu. Jika, terakhir ini ya, jika elektron valensinya itu 8, maka dia sudah mempunyai susunan elektron yang stabil. Punya susunan elektron yang stabil. Seperti yang Kak Ude bilang tadi adalah golongan siapa? Golongan gas mulia. Jadi kalau saya punya golongan 1A cenderung melepas 1 elektron, kalau golongan 2A cenderung melepas 2 elektron, kalau golongan 3A cenderung melepas 3 elektron. Kalau golongan 4 cenderung menangkap 4 elektron, golongan 5 menangkap 3, golongan 6 menangkap 2, golongan 7 menangkap 1. Supaya apa? Supaya stabil menjadi 8. Oke. Contoh misalkan ada soal seperti ini misalkan. NH3. Gimana caranya? N masih ingat ya, N itu golongan 5, H-nya itu golongan 1. Kalau saya tulis di sini, H itu 1, ini 1, ini 1, N itu adalah golongan 5, berarti nanti 1, 2, 3, 4, 5. Ingat, H itu tidak bisa oktet, dia duplet, ini juga duplet, ini juga duplet. Sedangkan N, karena dia golongan 5, maka supaya stabil dia harus menangkap 3. Menangkap 3-nya itu dari H, 1, 2, 3, maka totalnya jadi 8. Nah, posisi N inilah yang disebut dengan namanya posisi oktet. Untuk yang H ini posisinya adalah duplet. Oke. Ada pengecualian ya, ada pengecualian. Nah, pengecualian ya, ada pengecualian di sini.
Yang disebut dengan namanya adalah oktet berkembang. Ada namanya oktet berkembang. Maksudnya oktet berkembang itu apa? Artinya dia itu lebih dari 8. Oktet berkembang. Contohnya bagaimana? Misalkan saya punya PCl5. PCl5. Atom pusatnya siapa? P. Cl-nya ada berapa? Cl-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cl itu golongan berapa? Golongan 7. Maka stabil kurang berapa? Kurang 1. Cl ini juga golongan 7. Ini juga golongan 7. Ini juga golongan 7. Ini juga golongan 7. P itu golongan 5. Anggota dari N ya. Berarti dia ada 5 yang mau berikatan, maka N-nya, P-nya juga 5. Kalau kita lihat di sini, memang untuk Cl-nya oktet. Ini oktet. Ini juga oktet. Ini juga oktet. Ini oktet. Yang ini juga oktet. Tapi kalau kita lihat untuk yang P-nya, totalnya, karena dia punya 5, terus tambahan 5 dari si Cl, maka total P-nya itu adalah 10. Total P-nya 10. Maka dia bukan oktet, tapi namanya oktet berkembang. Ada lagi namanya oktet tak lengkap. Ya, ada lagi, ini oktet berkembang, pengecualian. Ada lagi namanya oktet tak lengkap, berarti tidak lengkap. Contohnya gimana oktet tak lengkap? Nah, contohnya misalkan BF3. BF3. Atom pusatnya siapa? Atom pusatnya adalah B. F-nya ada berapa? F-nya ada 3. 1, 2, 3. Masih ingat F itu sama, golongan 7, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini juga 7. 3, 4, 5, 6, 7, ini juga 7. B itu golongan 3. Maka 1, 2, 3. Oke, yang ini memang oktet, yang ini oktet, yang ini juga oktet. Ternyata B itu bukan oktet. Kenapa? Karena totalnya adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dia disebut dengan namanya oktet tak lengkap. Ya. Jadi ada oktet tak lengkap, ada oktet berkembang, ada memang benar-benar oktet. Nah, ini pengecualiannya. Oke, ada lagi nanti soal, model soal itu ada oktet yang apa ya, jumlah elektronnya itu ganjil. Bisa, ya, bisa. Seperti pada NO2 ya, pada NO2. Saya taruh di sini. NO2, misalkan ada NO2. Kalau kita tulis NO2, maka jumlahnya gimana cara mencarinya? Berarti N sebagai pusat, ya. Kemudian ini ada O sebanyak 2. Oke. Berarti nanti N itu golongan 5, O itu golongan 6. 6 stabil kurang 2, maka ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. N-nya ada berapa? N-nya ada golongan 5. Maka kalau kita cek di sini, kalau saya buatkan, berarti ini 1, 2, kemudian ini 3, 4, 5. Oke. Kemudian O itu golongan 6, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kalau kita lihat di sini, ini memang 8. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lah, yang ini kovalent koordinasi nanti saya terangkan, ini 8. Ternyata N ini ganjil. Nah, ini juga pengecualian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau digambar ini adalah seperti ini kalau bentuk ikatannya N, karena dia berpasangan, berarti rangkap O. Nah, ini kovalent koordinasi. Nanti biasanya gambarnya kayak gini, ada panahnya. Yang ini ada O, seperti ini. Ini dikasih 1 titik. Nah, seperti itu. Nah, nanti akan kita bahas. Ini namanya nanti akan membentuk ikatan namanya kovalent koordinasi.
kombinasi. Artinya elektron berasal dari satu pihak, tapi nanti dipakai bersama. Ini adalah pengecualian dari oktet. Ya, ada oktet berkembang, ada oktet tak lengkap, dan ada istilahnya penyimpangan, yaitu jumlah elektronnya yang ganjil. Oke, setelah paham tentang kaidah oktet, kita lanjutkan ke ikatan ion dan ikatan kovalen. Ya, kita mulai dari sekarang adalah ikatan ion. Ikatan ion. Oke, ikatan ion itu ikatan yang terjadi ya, ikatan yang terjadi karena ini intinya serah terima elektron. Serah terima elektron. Artinya apa? Berarti ada yang menyerahkan, ada yang menerima. Menyerahkan itu artinya ada yang melepas elektron. Terima berarti ada yang menangkap elektron. Berarti ada yang melepas, ada yang menangkap elektron. Kecenderungan yang melepas elektron ini berupa logam. Yang menangkap elektron itu adalah non-logam. Berarti ada logam sama non-logam. Oke, logam yang sering adalah logam golongan 1A. Golongan 2A ini yang sering membentuk ikatan ion. Non-logamnya adalah golongan 6A sama golongan 7A. Oke. Tapi dalam beberapa referensi tidak hanya golongan 1A sama 2A untuk membentuk ikatan ion, triknya ya, trik asiknya itu pokoknya depannya adalah logam. Depannya adalah logam. Lah logam itu bisa golongan utama maupun golongan transisi. Bisa golongan utama. Kalau utama kan golongan A. Nah, kayak 1A, 2A atau golongan transisi. Transisi itu bisa besi, tembaga, intinya pokoknya nanti ada logam sama non logam itu cenderung membentuk ikatan ion, ya, cenderung membentuk ikatan ion. Contoh yang paling gampang ya. Contoh Na sama Cl. Ini yang paling gampang. Na 11, Cl-nya 17 ya. Kalau kita buat modelnya kan 281. Yang ini 287. Berarti logikanya supaya dia stabil ini harus lepas. Harus lepas satu elektron supaya stabil ini harus tangkap berapa? Satu elektron. Berarti ada yang melepas, ada yang menangkap. Karena dia melepas, maka Na-nya pasti Na+. Karena dia menangkap, berarti Cl-nya pasti Cl-. Nah, kalau gabung membentuk senyawa, maka namanya adalah NaCl. Maka NaCl ini merupakan senyawa ionik. Kenapa disebut senyawa ionik? Karena terbentuk dari ikatan ion. Kalau pakai cara cepatnya gampang nanti ya. Oke, kasih. Contoh yang lain misalkan Mg. Ya, Mg saya taruh sini ya. Mg ketemu sama Cl. Mg-nya 12, Cl-nya 17 ya. Sama dengan tadi berarti ini 282, ini 287. Supaya stabil berarti ini yang dilepas supaya stabil maka ini harus nangkap. Karena lepas 2, maka Mg-nya adalah 2+. Karena nangkap 1, maka Cl-nya Cl-. Nah, supaya imbang, maka ini harus dikali 2. Karena ini Mg2+, yang ini Cl-. Kalau gabung, maka dia membentuk senyawa ionik dengan rumus apa? Mg-nya 1, Cl-nya 2. Membentuk ikatan ionik. Oke. Eca, paham? Paham, Kak. Oke, kalau dilanjutkan ke berikutnya.
Berikutnya, Cak. Setelah paham tentang cara membentuknya, ada sebenarnya trik asiknya seperti ini untuk mempercepat mencari rumus kimia dari ikatan ionik, ya. Nah, trik asiknya. Oke. Yaitu apa? Harus hafal tentang gas mulia. Intinya di gas mulia. Gas mulia itu anggotanya siapa aja? Yaitu Hebo, negara Arab, karena serangan ranjau. Nah, ini harus hafal ya. Nomornya harus hafal juga. 2, 10, 18, 36, 54, 86. Oke. Sekarang contoh saya kasih yang agak naik ya. Saya punya X sama Y. X sama Y. Ini adalah saya buatkan 38. Yang ini saya buatkan 52. Oke, bagaimana rumusnya? Bagaimana rumus senyawanya? Kalau kita pakai konfigurasi elektron 288 seperti itu, maka akan lama. Kalau kita pakai 1s2, 2s2 seperti konfigurasi berdasarkan orbital SPDF, itu juga akan terlalu lama. Maka ada triknya, 38 itu mendekati angka berapa di sini? Berarti nanti 38 dikurangi 36. Ketemu berapa? 38 kurangi 36, ketemu 2 plus. Maka X-nya itu adalah 2 plus. 52 mendekati angka berapa? 54. Berarti nanti 52 dikurangi 54. Maka ketemu min 2. Berarti Y-nya adalah 2 min. Karena sama, maka kalau gabung, maka rumusnya adalah XY. Oke. Karena positif ini adalah logam, negatif adalah non-logam, maka dia membentuk ikatan apa? Jelas, tadi sudah kalau dibilang logam ketemu non-logam, maka akan membentuk namanya ikatan ion. Nah, seperti itu. Contoh yang lain, misalkan, saya punya misalkan X sama Y juga, tetap ya, kita pakai misalkan 57 misalkan 57 ya. Kemudian ini 84 misalkan. Angkanya sangat besar supaya apa? Supaya nanti pada waktu TBK nanti supaya waktunya nanti ngerjakannya lama. Ya, maka harus pakai triknya ini. Lagi-lagi kalau pakai 288 seperti itu, ini lama karena angkanya besar, 57. Yang ini angkanya 84. Maka kita pakai trik asiknya untuk membentuk senyawa ikatan ion, 57 mendekati angka 54, berarti 57 dikurangi 54. 84 mendekati 86, berarti 84 kurangi 86. 57 kurangi 54, maka ketemu 3 plus. 84 kurangi 86, maka ketemu 2 min. Oke. Kalau gabung, maka ini ada 3, ini ada 2, maka ini dikali 2, yang ini dikali 3. Sehingga kalau gabung, maka rumusnya tinggal jadi indeks. Berarti rumusnya X-nya ada 2, Y-nya ada 3. Jadi sangat sederhana sekali untuk mengerjakan ikatan ion, ya, ikatan ion. Oke, selanjutnya kita coba ke ikatan kovalen. Yang paling seru adalah ikatan kovalen, ya, ikatan kovalen. Ikatan kovalen, kalau ikatan ion itu terjadi serah terima elektron, maka kalau ikatan kovalen itu adalah join elektron. Join elektron. Apa sih maksudnya join? Join itu jadi pemakaian bersama. Pemakaian bersama
pasangan elektron. Jadi dipakai bersama. Artinya apa? Yaitu saling menangkap. Oke, berarti kalau terjadi pemakaian bersama berarti saling menangkap. Kalau saling menangkap elektron jelas ya, jelas yaitu antara siapa? Kalau melepas itu logam, kalau saling menangkap elektron maka terjadi antara non-logam dengan apa? Dengan non-logam. Karena saling menangkap. Non-logam dengan non-logam. Karena ikatannya ini sesama non-logam, maka ikatan kovalen disebut juga ya, karena sesama non-logam, maka ikatan kovalen disebut ikatan homopolar. Ikatan homopolar. Kalau ikatan ion itu nama lainnya ikatan heteropolar. Kenapa? Karena hetero itu berbeda antara logam sama non-logam. Oke. Nah nanti untuk membentuk ikatan kovalen nanti bisa ikatannya terjadi itu bisa berupa ikatan tunggal, bisa ikatan kovalen rangkap. Jadi pada waktu menyumbang elektron, kan terjadi pemakaian bersama, berarti pada waktu untuk menyumbang elektron, menyumbangnya elektron itu ada dua kemungkinan. Oke, nanti bisa berupa ikatan tunggal, juga bisa berupa ikatan rangkap, baik rangkap 2 maupun rangkap 3. Ya. Oke. Supaya paham tentang ikatan kovalen ini, maka saya buatkan trik asiknya untuk hafal yang sering keluar membentuk ikatan kovalen. Trik asik untuk ikatan kovalen. Gimana trik asiknya ikatan kovalen? Hafalkan kotak ajaib. Saya buatkan kotak ajaib. Kotaknya isinya seperti ini, yaitu Haji Bebek. Ya, hafalin nanti ya. Baru cuci najis, oleh-oleh dari Fatimah ya. Cowok sinting, nembak pacar, oke sayang, Ferry celeleken barang item. Oke. Ini tulisi tambahi seksi gitu ya. Nah, inilah yang sering mendominasi untuk membentuk ikatan kovalen. Ya, untuk membentuk ikatan kovalen. Kalau hafal ini enak ya, sudah gampang. Angkanya berapa saja ini? Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini disebut dengan namanya EV. EV. Apa EV? Yaitu elektron valensi. Dia menunjukkan golongan elektron terluarnya. Oke, sekarang kita coba ikatan kovalen tunggal ya. Berdasarkan ikatannya, kovalen dibagi menjadi 3. Ada namanya ikatan kovalen tunggal ya. Kita coba kovalen tunggal. Maksudnya kovalen tunggal apa? Maka yang dijoinkan masing-masing 1 elektron. Jadi masing-masing adalah 1 elektron. Misalkan KOD punya HCl. Berarti nanti H ketemu sama Cl. Hanya 1, Cl-nya dia kan golongan 7. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau saya tulis di sini, berarti masing-masing menyumbangkan 1 elektron. Maka dia disebut dengan ikatan kovalen tunggal. Kalau ditulis secara reaksi, berarti ikatan H/Cl. Berarti ikatannya ini harus tunggal. Karena masing-masing menyumbangkan hanya 1 elektron. Yang kedua, ada namanya kovalen rangkap. Rangkapnya adalah rangkap 2. Maksudnya apa kovalen rangkap 2? Maka yang dijoinkan masing-masing adalah berapa? 2 elektron.
Berarti yang dijoinkan masing-masing adalah 2 elektron. Contohnya gimana? Misalkan saya punya CO2. Berarti nanti ada C sama O. Ada C sama O sebanyak 2. Oke. O itu kan golongan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O juga golongan 6. Ini kalau hafal ini enak. Golongan 6. C itu golongan berapa? Golongan 4. Stabil kurang 4. Maka 1, 2, 3, 4. Nah, ini totalnya ada 8. Ini totalnya 8 oktet. Ini juga totalnya 8. Berarti masing-masing yang dijoinkan adalah 2 elektron. Maka kalau ditulis ikatannya, maka ini adalah C, ini rangkap, ini rangkap. Nah, seperti itu, ini O, ini O. Berarti di sini terjadi ikatan rangkap 2. Oke. Lanjut berikutnya, berdasarkan yang disumbangkan, ada namanya kovalen rangkap 3. Kovalen rangkap 3. Artinya apa? Yang dijoinkan masing-masing adalah 3 elektron. Yang dijoinkan masing-masing adalah 3 elektron. Contohnya apa? Misalkan KUD punya N2. Berarti nanti ada N dengan N di sini. N dengan N. N itu golongan berapa? Golongan 5. Maka stabil kurang berapa? Kurang 3. Maka saling menyumbangkan 3. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini 1, 2, 3, 4, 5. Maka kalau saya buatkan di sini jadi oktet 8, ini juga jadi oktet 8. Kalau saya tulis berdasarkan rumus ikatannya, berarti N ini rangkap 3. Karena yang dijoinkan masing-masing adalah 3. Maka namanya rangkap 3. Oke. Paham, Adik Eca? Paham, Kak. Oke, KUD lanjutkan ke ikatan kovalen polar dan non-polar. Sebelum kita ke latihan soalnya nanti. Oke. Berikutnya adalah tentang berdasarkan kepolaran ya, berdasarkan kepolaran. Ada ikatan kovalen polar, ada ikatan kovalen non-polar, ada ikatan semipolar. Jadi ada 3 nanti. Ini berdasarkan kepolaran. Berdasarkan kepolaran. Ini harus paham dulu bedanya polar sama non-polar. Ada namanya kovalen non-polar, dan kovalen polar. Bedanya apa? Oke. Kalau kovalen non-polar, pertama yang harus dikuasai, biasanya tidak ada elektron bebas. Tidak ada elektron bebas pada atom pusat ya. Kalau yang kovalen polar biasanya ada elektron bebas. Ada elektron bebas. Berikutnya, karena tidak ada elektron bebas, maka ikatannya sama kuat. Karena tidak ada elektron bebas, ikatan sama kuat. Karena ada elektron bebas, maka ikatannya tidak sama kuat. Ikatan tidak sama kuat. Berikutnya, ini harus dipenuhi. Karena ikatan tidak sama kuat, maka momen dipol karena ikatannya sama kuat, maka momen dipolnya sama dengan 0. Kalau di fisika itu momen dipol itu vektor, berarti vektornya ini 0. Karena ada elektron bebas, maka momen dipol tidak sama dengan 0. Terakhir, karena tidak ada elektron bebas,
ikatannya sama kuat dan momen dipol sama dengan 0, maka bentuknya adalah simetris. Bentuknya adalah simetris. Yang ini berarti bentuknya adalah asimetris. Nah, ini harus memenuhi ini. Dia itu termasuk polar atau termasuk non polar. Nah, kita coba. Ada soal misalkan saya punya CH4. CH4. Maka atom pusatnya siapa? Atom pusatnya jelas C. C. Hanya ada berapa? Hanya ada 4. Hanya ada 4. Oke. H nyumbang berapa? H nyumbang 1. Ini nyumbang 1, nyumbang 1, nyumbang 1. C itu golongan 4 ya, harus hafal. Dari 1, 2, 3, 4. Kalau kita lihat di sini posisinya, berarti ini semuanya berikatan. Semuanya berikatan, tidak ada elektron bebas. Bentuknya simetris, satunya ke atas, satunya ke bawah, satunya kiri, satu ke kanan. Ikatannya sama kuat, karena yang diikat sama-sama H. Kalau yang diikat nanti ada yang H, ada yang lainnya, maka ikatannya tidak sama kuat. Maka bentuknya kovalen polar. Walaupun di sini semuanya berikatan, tapi kalau ini saya ganti, misalnya saya ganti Cl gitu ya, maka ikatannya tidak sama kuat, maka cenderung adalah kovalen polar. Jadi ikatan kovalen non polar harus memenuhi ini. Tidak ada elektron bebas, ikatannya sama kuat, momen dipol sama dengan 0, bentuknya simetris. Nanti ada pengecualian. Loh Kak, pernah di soal UTBK itu ada elektron bebas, tapi kenapa kok disebut kovalen non polar? Ya memang, kenapa? Karena di situ bentuknya. Jadi kalau itu jebakannya, bentuknya apa? Simetris. Nah, contohnya AX4E2, bentuknya adalah bujur sangkar atau segi 4 planar. Maka dia adalah non-polar walaupun ada elektron bebas. Nanti ada pengecualiannya, saya terangkan kemudian ya. Oke, berarti ini termasuk apa CH4? Jelas, karena ikatannya sama kuat, tidak ada elektron bebas, kemudian bentuknya simetris, momen dipolnya vektornya 0, maka kita vonis CH4 adalah non-polar. Oke, contoh yang polar, yang paling gampang dalam kehidupan sehari adalah air, yaitu H2O. Atom pusatnya siapa? Atom pusatnya O. Namanya pusat itu hanya satu. Hanya ada berapa? Hanya ada 2. H nyumbang berapa? Jelas nyumbang 1. Ini nyumbang 1. O itu golongan berapa? Golongan 6. Berarti nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti itu. Nah, ini saling berikatan. Ternyata ada kebebasan di sini. Karena ada elektron bebas, maka ikatan tidak sama kuat, momen dipolnya tidak sama dengan 0, dan bentuknya adalah asimetris. Maka inilah yang disebut dengan namanya kovalen polar. Oke. Ada polar, ada non polar. Oke. Misalkan saya punya molekul diatomik. Di itu berapa? Di itu 2. Ada 2 kemungkinan molekul diatomik, ada yang sejenis, ya, ada yang tidak sejenis. Ada yang sejenis dan ada yang tidak sejenis. Yang sejenis itu contohnya kayak apa? Misalkan O2, H2, N2, Cl2, dan seterusnya. Yang tidak sejenis contohnya kayak apa? HCl, HF, ya, kemudian CO, kemudian HI, dan seterusnya. Berarti yang sejenis itu kalau kita buat ikatan, berarti H dengan H, O rangkap O, N rangkap 3 kayak tadi, ikatannya sama kuat. Momen dipolnya 0, bentuknya simetris. Maka untuk yang sejenis, maka kita vonis adalah non polar. Untuk yang tidak sejenis, H dengan Cl, ikatannya tidak sama kuat, beda.
ya, H dengan F tidak sama kuat ikatannya, maka bentuknya asimetris. Maka untuk yang tidak sejenis ini cenderung adalah polar. Nah, seperti itu. Berarti ada yang polar, ada yang non polar, ya. Ada yang polar, ada yang non polar. Kemudian ada lagi yang namanya kovalen semipolar yang sudah saya terangkan tadi. Kovalen semipolar. Kovalen semipolar ini lebih dikenal lagi dengan namanya kovalen koordinasi. Kovalen koordinasi. Maksudnya apa, Kak, kovalen koordinasi? Yaitu elektron yang disumbangkan berasal dari satu pihak dan dipakai bersama. Oke. Jadi elektron yang dipakai ini berasal dari satu pihak dan dipakai bersama. Contohnya gimana? Contohnya, misalkan saya tuliskan di sini, ada BF3 dengan NH3. Ini contoh yang sering keluar. Berarti kalau kita tulis ini, atom pusatnya siapa? Ini B. Berarti saya tulis B. F-nya ada berapa? F-nya ada 3. 1, 2, 3. Kemudian NH3, berarti atom pusatnya adalah N. Berarti sini ada N. H-nya juga ada 3 ya. Berarti 1, 2, 3. Ingat H itu nyumbang berapa? Masih ingat? Nyumbang 1, nyumbang 1, nyumbang 1. N itu golongan berapa? Golongan 5. Maka nanti 1, 2, 3, 4, 5. Oke, F itu golongan berapa? 7. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. B itu berapa? B itu golongan 3. Maka ini 1, 2, 3. Kalau kita cek di sini, ya, yang N-nya sudah oktet, sudah 8. Oke, sudah stabil. Sedangkan yang B-nya, dia punya 3, ketambahan 3 dari si F. Maka totalnya hanya berapa? Hanya 6. Supaya stabil, maka ini akan dipakai bersama. Berarti nanti seperti ini. N-nya tetap 8, B-nya juga jadi 8. Berarti ini ada satu pasang elektron dipakai bersama. Itulah yang disebut dengan namanya kovalen koordinasi. Kalau saya tulis di sini secara ikatan, maka ini ada B, ini ada F karena saling menyumbang. Satu-satu menyumbangnya berarti ikatannya tunggal. Kemudian tadi ini ada N, ya, ini ada H, ada H, ada H. Maka ini bisa saya tulis bahwa ini adalah ke arah B panahnya. Artinya apa? Yang menyumbangkan N, yang memakai adalah B, tapi tetap dipakai bersama. Inilah yang disebut dengan namanya kovalen koordinasi. Jadi elektron berasal dari satu pihak, tapi dipakai bersama supaya dia stabil. Oke. Itu yang disebut dengan namanya kovalen koordinasi. Berikutnya kita mencoba ke soal ya, latihan soal. Oke, kita coba ke latihan soal tentang ikatan ion sama ikatan kovalen, baik ikatan kovalen polar, non polar, atau ikatan
semipolar atau koordinasi. Ada soal seperti ini pernah keluar di soal UTBK ya. Soal yang pertama, latihan soalnya. Nanti coba Adik Eca juga mengerjakan supaya Kak Uti tahu sudah paham apa enggak. A itu ada seperti ini, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Yang B itu ada 1S2, misalkan ya 1S2, 2S2, 2P6, kemudian 3S2, 3P5. Oke, tentukan jenis ikatan dan rumus molekulnya. Tentukan jenis ikatannya apa, jenis ikatannya, dan rumus molekulnya. Nah, rumus molekulnya. Oke, gimana cara mengerjakannya? Silakan sambil Adik Eca kira-kira apa jenis ikatannya dan bagaimana rumus molekulnya. Bisakah? Bisa pakai trik asiknya juga bisa. Ya, trik asiknya gampang sekali kayak tadi itu. Berarti nanti kalau kita pakai trik asiknya, solusinya seperti ini. Kalau pakai cara biasa, ini golongan berapa, ini golongan berapa. Masih ingat ya, menentukan golongan, berarti ini totalnya adalah 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10. Berarti tinggal inilah yang menentukan golongan. Oke. Kalau yang ini berarti sama sampai ini, berarti inilah yang menentukan untuk golongan. Oke. Kira-kira golongan berapa? Sini kelihatan ini ya. S-nya 2, S berarti ini golongan 2A. 2A. Yang ini golongan berapa? 2 tambah 5, berarti ini golongan 7A. Berarti 2A melawan 7A. Ya. Berarti A itu golongan 2A cenderung melepas 2. Kalau B golongan 7A cenderung menangkap 1. Maka kalau kita lihat di sini, kalau kita gabung, maka nanti ini harus dikali 2. Maka rumusnya adalah AB2. Karena positif ketemu negatif, maka jenis ikatannya adalah ikatan ion. Nah, seperti itu. Oke, kalau pakai trik asiknya, nggak usah pakai golongan. Nah, trik asiknya seperti tadi. Nah, seperti tadi berarti ada A sama B. Ya kita total aja elektronnya. 2 tambah 2, 4. Tambah 6, 10. Tambah 2, 12. 2, 10. Ya, tambah 2, 12. Tambah 5, 17. Nah, seperti tadi itu. Berarti nanti 12 dikurangi gas mulia tadi, mendekati 10. Kurangi 10 berarti 12. 17 mendekati 18, berarti min. Sama. Maka rumusnya adalah yaitu AB2 juga. Ikatannya juga ikatan ion. Oke, jadi nanti kalau ini angkanya masih kecil, kalau angkanya besar, nah itu pasti pakai kayak tadi. Oke, berikutnya model soal yang lain. Model soal yang lain selain model kayak gini, yang keluar itu modelnya seperti ini. Misalkan diketahui, nah ya, diketahui unsur-unsur dengan nomor atom berikut. Diketahui unsur-unsur dengan nomor atom sebagai berikut. Nah, ini diketahui nomor atomnya. Ada yang P17 misalkan, terus kemudian ada yang Ki9, kemudian ada yang R19, kemudian ada yang S16, misalkan seperti itu, kemudian yang ada yang T15. Pertanyaannya simpel, unsur yang dapat membentuk ikatan ion.
yang dapat membentuk ikatan ion. Itu yang mana? Nah, tak kasih option ya supaya nanti adik Eca bisa menebak ya. Yang A, silakan dipilih. Apakah P dan S? Yang B, apakah Q dan S? Q dan S. Yang C, apakah R dan Q? Silakan dipilih. Yang D, apakah Q dan T? Yang E, apakah P dan T? Oke, kira-kira menurut adik Eca yang mana? Diketahui unsur-unsur dengan nomor atom sebagai berikut. Ada P17, ada Q9, ada R19, ada S16, dan ada T15. Yang dapat membentuk ikatan ion itu kira-kira yang mana? Nah, jangan lupa konsepnya tadi ikatan ion apa? Ikatan yang terbentuk antara logam dengan non-logam. Maka harus cari dulu mana yang termasuk logam, mana yang termasuk non-logam. Ingat, logam itu cenderung melepas, kalau non-logam cenderung menangkap. Oke. Kira-kira yang mana, adik Eca? Apakah A, apakah B, apakah C, apakah D, apakah E? Silakan. Bentar, Kak. Mau nyoba dulu. Ya, silakan sambil dicoba. Ya, ingat-ingat tadi intinya bahwa ikatan ion itu ikatan antara logam dengan non-logam. Jangan sampai mencari non-logam dengan non-logam. Nanti akan membentuk ikatan kovalen. Boleh pakai cara triknya tadi, dikurangi dengan gas mulia boleh, atau boleh pakai kulit KLMN, terserah. Intinya cari satunya melepas, satunya adalah menangkap. Yang C bukan, Kak? Yang C, kita coba ya. Yang C ya, sudah mantap ya. Iya, Oke, kita coba. Yang apa? C. iya yang C. C ya. Ya, kita coba. Pakai cara macam-macam ini boleh, nanti saya ajari. Ada aja mencari R dan Q ya. R dan Q. Oke, kita mulai dari P. Kita analisis ya. P itu kan 17. 17 mendekati 18. Berarti nanti 17 dikurangi 18. Maka min 1. Min 1 cenderung non-logam. Oke. Kemudian Q. Q itu 9. Berarti 9 dikurangi gas mulianya 10. 2, 10 tadi, 2, 10, 18, 36, 54, 86. Kalau bisa hafal ya. Ini adalah min 1, maka cenderung non-logam juga. Kita pakai R. R itu 19. 19 mendekati 18. 19 kurangi 18 berarti dia plus 1. Melepas. Maka cenderung adalah logam. Kemudian kita pakai S. S adalah 16. 16 berarti 16 kurangi 18. Berarti min 2. Min 2 cenderung adalah non-logam. Oke. T 15. 15 mendekati 18. Maka ketemu min 3. Min 3 min adalah non-logam. Maka intinya untuk membentuk ikatan ion harus ada logamnya dan logam ditentukan oleh siapa? R. Maka udah betul adik Eca cari yang ada logamnya R. Maka jawabannya adalah yang C. Oke. Berarti sudah paham ya? Sudah paham tentang ikatan ion sama ikatan kovalen. Oke, kalau soal seperti ini ya, ini soal yang pernah keluar di UTBK sesi berapa ya? Itu tentang hubungan keelektronegatifan dengan kepolaran ya. Nah, soalnya seperti ini. Oke. Tahu dikasih soal yang nomor berapa? Nomor 3 berarti ya. Nomor 3. Soal nomor 3. Soal nomor 3
Di sini ada data keelektronegatifan, ya. Ada data keelektronegatifan, yaitu datanya adalah unsur dan keelektronegatifan. Oke, unsurnya itu saya tulis ya, ada Y, ada X, ada Z, ada Q, ada R. Terus keelektronegatifan saya tulis ini 2,1, ada 4,0, kemudian ada 3,0, ada 2,8, sama 2,5. Pertanyaannya simpel, pertanyaannya. Senyawa yang mempunyai sifat paling polar. Senyawa yang mempunyai sifat paling polar. Paling polar, yang mana? Oke, saya kasih optionnya. Apakah yang A, XY? Apakah yang B, YZ? Apakah yang C, YQ? Apakah yang D, misalkan QR? Apakah yang E adalah XZ? Nah, seperti ini model soalnya. Kira-kira gimana cara mengerjakannya? Di sini ada istilahnya ada keelektronegatifan, terus ditantang oleh pembuat soalnya, manakah yang mempunyai sifat paling polar? Soal seperti ini. Pernah keluar ya soal seperti ini. Oke, silakan dicoba. Kira-kira yang mana? Apakah yang A, yaitu XY, YZ, YQ, QR, atau XZ? Dari soal model diketahui data keelektronegatifan. Silakan. Bagaimana? Solusinya gimana? Saya kasih clue-nya ya. Saya kasih clue-nya. Dikatakan sifatnya yang paling polar, tadi sudah saya jelaskan, ada elektron bebas, kemudian ikatan tidak sama kuat, momen dipol tidak sama dengan 0, dan bentuknya adalah asimetris, tidak simetris. Semakin tidak simetris, semakin ikatannya tidak sama kuat, maka semakin polar. Sehingga kalau semakin polar, maka beda keelektronegatifannya itu sangat besar. Berarti kesimpulannya, Adik Eja harus mencari manakah dari A sampai E yang mempunyai beda keelektronegatifan yang sangat besar. Itulah yang disebut senyawa paling polar. Jadi kesimpulannya, senyawa paling polar itu jika memiliki beda keelektronegatifan yang sangat besar. Semakin sedikit. Apa? Yang A. mana? Yang A? Oke, kita cek ya. Yang A ya. Kita coba. Berarti harus kita cari satu persatu. Karena jawaban Adik Eca adalah A, maka KUD mulai dari E ya. E menuju ke A. Semoga benar ya. Oke. Sekarang X sama Z. X sama Z kita cek. X sama Z bedanya berapa? Ingat beda, selisih ya. Selisih berarti 4 dikurangi 2,1. Maka sekitar 1,9. Saya tulis 1,9. Oke. QR. Q sama R. Berarti bedanya sangat sedikit. Berarti sekitar 0,3. Maaf, itu X sama Z bukannya satu ya? X sama Z. X sama Z. Oh ya, sorry. Saya tadi mikirnya ini. Z sama 0. Oke, 1,0 aja gini ya. Ya. Y sama Q. Y sama Q. Berarti 2,1 sama 2,8. Maka selisihnya 0,7. Y sama Z. Y sama Z. Selisihnya berarti 2,1 sama 3. Berarti selisihnya adalah
0,9. X sama Y selisihnya adalah 1,9 ya. Oke, berarti betul jawabannya adalah yang A. Oke, paham ya? Jadi nanti ada soal berkaitan dengan beda keelektronegatifan dan yang ditanyakan adalah senyawa polar apa non polar atau yang paling polar. Oke, ada soal lagi seperti ini, soal berikutnya. Soal nomor 4. Soal nomor 4. Ini baru nanti agak lumayan ini. Dari keempat, ada keempat senyawa, dari keempat senyawa, senyawanya adalah senyawa klorida, di bawah ini, KUD tulis ya. Nah, silakan nanti dipilih. Yang satu, nomor 1 adalah NaCl, kemudian BaCl2, kemudian adalah CCl4, kemudian ICl. Yang nomor 2, BeCl2, kemudian SiCl4, kemudian ada PbCl4, dan SCl2. Yang nomor 3, ada CaCl2, ada BaCl2, kemudian ada PCl3, dan SCl2. Oke, yang nomor 4 sekarang ada CaCl2, ada SiCl4, kemudian ada PCl3, dan ada SCl2. Pertanyaannya adalah senyawa, ya, pertanyaan ini. Senyawa yang mempunyai dua ikatan kovalen dan dua ikatan ionik. Jadi adik harus mencari yang mempunyai dua ikatan kovalen dan dua ikatan ionik. Oke, apakah yang A itu adalah 1, 2, dan 3? Apakah 1, 2, 3 merupakan mempunyai dua ikatan kovalen dan dua ikatan ionik? Yang B apakah hanya 1 dan 3 saja? Yang C apakah 2 dan 4? Silakan sambil dicoba. Yang D, apakah 4 saja? Yang E, jelas ya, apakah 1, 2, 3, dan 4? Yang merupakan semuanya adalah dua ikatan kovalen dan dua ikatan ionik. Yang manakah jawabannya? Silakan adik Eca, ingat-ingat ya, kalau ikatan ion ada logam dan non-logam, kalau ikatan kovalen adalah non-logam non-logam. Oke, silakan sambil dicermati yang mana. Apakah yang pertama itu ingat NaCl, BaCl2 itu ada dua ikatan kovalen dan dua ikatan ionik ya, dua ikatan kovalen dan dua ikatan ionik. Ingat, ikatan ionik itu ada logam. Tandanya logam biasanya ada kata-kata ya. Itu kebanyakan adalah logam. Contoh misalkan besi itu ferrum, tembaga, cuprum. Ya,
Timah itu SN stannum ya, stannum. Jadi yang ada umumnya itu kebanyakan adalah logam kayak kalsium, boleh Ca, natrium, nah itu adalah logam. Kalau non logam ya itu kebanyakan ida ya. Ada klorida, sulfida, oksida, nitrida, itu kebanyakan adalah ida karena dia membentuk senyawa, maka non logam ditambah ida di belakangnya. Kalau logamnya itu ada umnya. Ikatan ionik itu sama ida. Contoh misalkan kalsium sulfida, itu pasti ikatannya ion. Yang B Tapi bukan? kalau enggak, yang mana? Yang B. Yang B. Yang B itu 1 dan 3 ya. Iya. Oke. 1 dan 3. 1 itu ada Na. Oke, Na itu natrium sama barium. Jelas natrium sama barium itu adalah logam ketemu non logam. Berarti situ ada ikatan ionik sebanyak 2 dan ada ikatan ion sebanyak 2 ya. Oke, nomor 2 itu ada namanya beryllium, Be. Be itu kan ada umnya, tapi dia cenderung membentuk ikatan kovalen. Hati-hati jebakannya di situ. Maka nomor 2 nggak usah dipilih ya. Nomor 2 nggak usah dipilih karena beryllium itu lebih cenderung membentuk ikatan kovalen daripada ikatan ionik. Sehingga tadi di kota ajaib tadi saya tulis haji bebek baru cuci najis oleh-oleh dari Fatimah. Berarti ada H, ada BE. Ada BE, ada B. Maka BE itu walaupun dia termasuk golongan 2A, dia cenderung membentuk ikatan kovalen daripada membentuk ikatan ionik. Artinya kalau di buku itu BE itu membentuk ikatan kovalen non polar. Bentar ya. Jadi BE itu cenderung membentuk ikatan kovalen dibanding ikatan ionik atau karakter kovalennya lebih banyak daripada karakter ionik. Berarti BE ini menjebak ya. Takutnya nanti Si memang non logam, S juga non logam, maka cenderung membentuk ikatan kovalen, tapi PB ikatan ionik. Kenapa? Karena PB itu timbal, plumbum. Yang ini hati-hati, ini yang menjebak. Nah, kalau nanti takutnya 1, 2, 3, padahal jawabannya betul, yaitu 1 dan 3. Kalsium sama barium cenderung membentuk ikatan ionik karena dia logam-logam, yang ini non-logam, non-logam. Kenapa nomor 4 salah? Karena ikatan ioniknya hanya kalsium ini aja, kalsium klorida. Untuk Si, B sama Cl itu membentuk ikatan kovalen ya, ikatan kovalen. Oke. Karena ini sudah paham, maka KUD lanjutkan ke gaya antar molekul ya. Di samping ikatan ion sama ikatan kovalen itu untuk ikatan kimia antar atom. Sekarang ikatan kimia antar molekul. KUD tulis ikatan kimia antar molekul. KUD lanjutkan ke materinya. Untuk soal latihan ikatan ion sama ikatan kovalen, Ecak sudah bisa ternyata dari beberapa soal sudah tepat semua. Jadi sudah paham. Kita lanjutkan ke ikatan kimia antar molekul. Ini kadang-kadang yang agak sulit, ikatan kimia antar molekul. Jadi kalau ikatan antar atom itu bisa ikatan ion, ikatan kovalen. Kalau ikatan kimia antar molekul itu nanti bisa ini, yaitu ikatan hidrogen sama gaya antar molekul ya. Jadi yang pertama saya tulis yaitu gaya antar molekul, namanya gaya van der Waals. Gaya antar molekul yang disebut dengan namanya gaya van der Waals. Nah, gaya van der Waals nanti ada tiga, ini harus paham juga. Yang pertama itu namanya adalah gaya dipol-dipol.
gaya dipol-dipol. Atau yang disebut dengan namanya dipol permanen. Oke. Jadi ada namanya dipol permanen. Oke, bentar. Dipol permanen atau namanya gaya dipol-dipol itu ikatannya antara apa dengan apa? Nah, nanti ya sebelumnya. Yang kedua, itu namanya adalah gaya dipol terinduksi. Ini harus paham juga. Gaya dipol terinduksi. Atau nama lainnya adalah dipol terimbas. Dipol terimbas. Terakhir, untuk gaya antar molekul, itu ada namanya adalah gaya dipol sesaat, atau disebut dengan namanya gaya London. Gaya London, ya. Ya, nama lainnya adalah dipol sesaat. Oke, ini saya buatkan trik asiknya. Ini trik asiknya untuk paham ikatan antar molekul. Trik asiknya seperti ini. Tadi kan sudah kita belajar tentang kovalen polar sama non-polar ya. Polar sama non-polar. Ingat, untuk yang polar itu saya ibaratkan anak yang nakal. Polar, kakean pola kalau bahasa Jawanya, nakal. Kalau non-polar, non itu tidak. Non tidak, polar tidak, pola. Tidak kakean pola ya, berarti tidak nakal. Ini untuk mempermudah pemahaman tentang gaya van der Waals. Berarti polar tadi adalah nakal, non-polar berarti tidak nakal. Gimana cara menerapkan di sini? Di sini ada kata-kata permanen, berarti nakalnya permanen. Berarti ini adalah ikatan antara apa? Antara kovalen polar melawan kovalen polar. Berarti polar melawan polar, maka nakalnya permanen, maka disebut dengan dipol permanen. Contoh, misalkan ada soal H2S dengan, misalkan H2S dengan PCl3. H2S adalah polar, PCl3 adalah polar. Berarti sesama polar ketemu polar, maka akan membentuk namanya dipol permanen atau gaya dipol-dipol. Maka ini harus paham dulu tentang polar non-polar tadi. Kalau nggak paham dia polar apa non-polar, maka nggak bisa memahami gaya antar molekul. Kita coba H2S itu kenapa polar ya? Kembali lagi kita. H2S, atom pusatnya siapa? Atom pusatnya si S. Hanya sebagai yang penyumbangnya. Kayak tadi itu. Berarti H itu ada 1, S itu golongan 6. Berarti nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ada kebebasan, ada bebasnya ini, maka dia sifatnya polar. Maka H2S adalah polar, PCl3 juga sama. Kalau kita buatkan, kita pakai kayak cara tadi, PCl3, atom pusatnya siapa? Atom pusatnya P. Cl-nya ada 3. Nah, seperti ini. P itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Cl-nya itu golongan 7. Dia nyumbang 1, nyumbang 1, nyumbang 1. Sama, ada kebebasan, ada bebas, maka dia polar. Maka polar ketemu polar disebut namanya adalah gaya dipol-dipol atau dipol permanen. Untuk gaya dipol terinduksi atau terimbas, intinya apa? Berarti anak ini nakal ketemu anak yang tidak nakal, terimbas.
Nanti terimbasnya bisa nakal, bisa tidak nakal, tergantung siapa yang lebih dominan. Jadi kesimpulannya untuk dipol terimbas itu adalah kovalen polar melawan non-polar. Polar melawan kovalen non-polar. Berarti awalnya dia nakal jadi pendiam atau kebalikannya, awalnya tidak nakal jadi nakal. Tidak nakal itu kalau saya tulis namanya adalah pendiam. Nah, seperti itu. Triknya supaya nanti paham ya. Jadi seandainya saya punya H2S, ya ini H2S, melawan CH4 antar molekul, maka namanya adalah dipol terimbas karena H2S itu adalah polar, CH4 tadi sudah kita bahas, dia adalah non-polar karena tidak ada elektron bebas, semuanya berikatan. Berarti polar ketemu non-polar, maka namanya dipol terimbas atau dipol terinduksi. Jadi nanti kalau ada soal, manakah di bawah ini yang bisa mengalami dipol terinduksi, maka cari satunya polar, satu non-polar. Ya. Kalau gaya London, dipol sesaat, berarti pendiam terus, nggak nakal-nakal ya. Sesaat, jadi nggak apa ya, jadi nggak nakal artinya dia itu beda sama permanen. Kalau permanen nakal ya. Kalau sesaat itu berarti nonpolar ketemu sama nonpolar. Berarti kovalen nonpolar melawan kovalen nonpolar. Itu namanya adalah dipol sesaat. Contohnya apa? Nah, misalkan CH4 dengan CH4. Bisa sejenis, bisa tidak sejenis. Misalkan CH4 dengan PCl5. PCl5 adalah nonpolar juga. Kemudian lagi contoh lagi misalkan CH4 melawan Cl2. Nah, terserah ya. Penting intinya apa? Yang ini nonpolar, ini juga nonpolar. Nah, pada saat nonpolar ketemu nonpolar, biasanya tanyakan titik didihnya bagaimana, maka berdasarkan harga MR-nya. Semakin besar MR-nya, maka titik didih semakin besar. Nah, itulah ikatan antar molekul yang berkaitan dengan apa? Gaya van der Waals. Yang berikutnya, selain gaya van der Waals ini, ada ikatan antar molekul yang disebut dengan namanya ikatan hidrogen. Nah, berikutnya adalah namanya ikatan hidrogen. Apa ikatan hidrogen ini? Ikatan H dengan atom atau unsur dengan unsur yang paling elektronegatif. Yang paling elektronegatif ya. Jadi ikatan antara H dengan unsur yang paling elektronegatif. Nah, kalau kita buat trik asiknya di sini, nah trik asiknya ikatan hidrogen, ikatan antara H dengan F, O sama N. Tapi antar molekul ya, antar molekul deh. Jadi ikatan hidrogen ini ikatan yang termasuk antar molekul. H dengan F boleh, H dengan O, H dengan N. Gitu. H dengan O contohnya apa? Misalkan HF. H dengan O. H dengan F contohnya HF. H dengan O contohnya H2O. H dengan N contohnya misalkan NH3. Oke, Hgfon ya, Hgfon kalau trik asiknya. H dengan F, H dengan O, H dengan N. Gimana pembentukannya antar molekul? H dengan F, H dengan F, H dengan F. Seperti ini. Kalau H dengan F ini namanya ikatan kovalen, ya, ikatan kovalen. Kenapa? Karena antar atom. H dengan F ini adalah ikatan kovalen karena
antar atom. Nah, sekarang H dengan F yang saya kasih garis putus-putus merah ini, itulah yang disebut dengan namanya ikatan hidrogen. Kenapa? Karena H dengan F ini bukan antar atom, tapi antar molekul. Inilah yang disebut dengan namanya ikatan hidrogen. Oke. Contoh yang lain H2O. H2 itu H, O, H, ya. Kemudian saya tulis lagi, ini H, O, ini H. Oke. Kalau H dengan O ini antar atom berarti ikatan kovalen. Ini juga ikatan kovalen. Ini ikatan kovalen, ini ikatan kovalen. Tapi kalau saya sudah pakai garis merah ini, H dengan O yang ini, maka inilah yang disebut namanya ikatan hidrogen. Kenapa? Karena dia antar molekul. Jadi namanya ikatan hidrogen. Yang saya kasih warna merah ini. Nah, HF dengan HF itu sesama polar. Polar ketemu polar, harusnya kan gaya dipol-dipol atau dipol permanen, tapi dia punya sendiri, yaitu namanya ikatan hidrogen. Jadi kesimpulannya, selain ini, selain H dengan F, H dengan O, H dengan N, ini semua adalah ikatan kovalen polar. Kalau dia selain ini, maka dia pasti gaya dipol-dipol atau dipol permanen. Jika ada soal, misalkan saya punya HF, berikatan dengan melawan HCl, ini disebut ikatan apa atau gaya apa antar molekulnya. Ingat, HF dengan HCl. HF memang ada di sini, tapi HCl nggak ada di sini. Maka ini adalah polar ketemu polar. Maka termasuk gaya dipol-dipol. Berarti ini termasuk gaya dipol-dipol. Walaupun HF ada di sini ya, gaya dipol-dipol. Misalkan saya punya HF dengan NH3. HF dengan NH3 antar molekul, maka itulah nanti yang akan membentuk namanya ikatan hidrogen. Berarti dua-duanya harus ada di sini untuk membentuk ikatan hidrogen. Kalau salah satu ada dan salah satu tidak ada, maka saya pastikan akan membentuk gaya dipol-dipol. Karena apa? Semua yang terbentuk dari ikatan hidrogen itu pasti kovalennya adalah polar. Tidak ada yang non-polar. Jadi tidak ada pilihan untuk gaya London maupun gaya dipol terinduksi. Pasti dia adalah dipol permanen. Oke, sebelum lanjut ke soal-soal, ada yang ditanyakan Adik Eca? Silakan. Enggak, Kak. Paham? Paham. Oke, sekarang kita coba. Gaya van der Waals, tadi Kak Udi sudah ngomong ya, biasanya yang ditanyakan berdasarkan MR-nya. Artinya makin besar MR, maka gaya van der Waals makin kuat, sehingga titik didihnya makin tinggi, tekanan uapnya makin rendah. Oke, Kak Udi tulis ya, di bawahnya sini, ingat-ingat ya, makin besar untuk gaya van der Waals ini, makin besar MR, maka van der Waals makin kuat. Ingat-ingat ya. Maka gaya van der Waals itu makin kuat. Kalau gaya van der Waals makin kuat, maka akibatnya apa? Titik didihnya makin tinggi. Maka di lain pihak tekanan uapnya rendah, berbanding terbalik. Tekanan uap rendah. Ingat-ingat. Makin besar MR, gaya van der Waals makin kuat, titik didihnya makin tinggi, tekanan uapnya makin rendah. Itu nanti biasanya ditanyakan berdasarkan sifat. Siapakah tekanan uap yang paling rendah, maka cari MR yang paling besar. Manakah tekanan titik didih yang paling tinggi, juga cari MR yang paling besar. Ya. Oke.
Kita coba ke latihan soal untuk gaya van der Waals ya, dan ikatan hidrogennya. Oke, KUD geser dulu. Oke. Model contoh soalnya seperti ini. Contoh soalnya untuk gaya van der Waals ya, ikatan antar molekul. Latihan soal. Ikatan antar molekul. Oke, yang pertama model soalnya ya. Yang pertama. Misalkan ada soal seperti ini. Gaya antar dipol terjadi pada molekul senyawa berikut. Silakan dicari nanti ya. Soalnya gaya antar dipol terjadi antar molekul senyawa berikut. KUD kasih pilihan. Yang pertama A, apakah CH4, O2, NH3, yang B, N2, O2, H2, misalkan ya, yang C, PH3. Silakan dicoba Adik Eca sambil KUD menulis soal yang kedua. Oke, sambil dicoba soal yang kedua. Ini sering keluar di soal UMUGM yang nomor 2 ini. Pasangan senyawa yang akan membentuk ikatan hidrogen paling kuat. Nah, nih. Paling kuat adalah yang mana? Apakah yang A? Yang A, C2H5OH dan CH3OCH3. Yang B, apakah HO, CH2CH2OH dan H2O? Yang C, apakah HO, CH2CH2OH dan CH3OH? Yang D, CH3O, CH3 dan H2O. Yang E, apakah HO, CH2, CH3 dan H2O? Oke, KUD bahas ya, sama-sama. Ingat-ingat ya konsep dasarnya. Untuk soal nomor 1 yang diminta apa, Deja? Yang diminta adalah ikatan antar dipol ya, antar dipol. Maka solusinya karena yang diminta itu ikatan antar dipol, maka nama lainnya itu sama dengan apa tadi? Dipol permanen. Kalau dipol permanen, maka kesimpulannya antara siapa dengan siapa? Antara kovalen, polar, gitu toh?
Ya. Pinter, kovalen polar sama kovalen polar. Berarti adik aja harus mencari manakah yang termasuk polar semua. Kalau ada non polar maka nggak boleh dipakai. Berarti jawabannya yang mana? Yang C bukan, Kak? Pinter. Jawabannya yang C. Paham sudah ya? Berarti pH3, H2S, sama HCl. Ketiganya ini merupakan kovalen polar. Nah, karena kovalen polar, maka pasti dia akan membentuk antar dipol atau dipol permanen. Beda sama ini. Ini adalah non polar semua. Kenapa tidak pilih ini? Nah, gitu mungkin pertanyaannya. Ingat, hati-hati. HF, H2O memang termasuk kovalen polar. Tapi dia cenderung membentuk, bukan membentuk dipol-dipol, tapi dia membentuk ikatan hidrogen. Itu yang menjebak di situ, hati-hati. Karena ada H dengan F, ada H dengan O. Paham ya? Berikutnya, nomor 2, solusinya bagaimana? Ini sering keluar di soal-soal ujian masuk perguruan tinggi, terutama ujian mandiri. Caranya gimana? Pasangan senyawa yang akan membentuk ikatan hidrogen paling kuat adalah, caranya gini, kita cek yang A, ada C2H5OH, kalau saya tulis berarti ada C, ada O, ada H. Ya, berarti O dengan H hanya satu. Kemudian yang B, ada C, apa itu? OH ya, OH, ada CH2, ada CH2, ada OH. Kalau saya tulis di sini ada ikatan C dengan C, ini ada O, ini ada H, ini ada O, ini ada H. Berarti ini ada O-nya sebanyak 2, O dengan H-nya. Ini hanya 1, ini ada 2 ya. Berikutnya, ini sudah saya tulis, ini sudah C3OH, sama dengan ini. CHO dengan H. Berarti ini hanya ada 1. Kemudian ini nggak ada H2O. H2O, kalau saya tulis di sini ada apa? O, ini H, ini H. Berarti ini 1, ini 1, berarti ada 2. Ini hanya ada 1, ya, sama dengan yang ini ya. Berarti kesimpulannya, semakin banyak O dengan H, maka semakin kuat ikatan hidrogennya. Kalau saya tulis di sini, ini ada berapa? Ini ada 1, yang ini ada 2. Karena H2O tadi O dengan H, O dengan H. Berarti ini 1 dengan 2. Caranya gitu. Yang ini nggak ada, yang ini hanya ada 2 saja. Yang ini ada 1, O dengan H. Ini 1 tambah 1, berarti ini ada 2. Yang ini hanya ada 1, yang ini nggak ada. Yang ini 1 tambah 1, ini ada 2. Ini O dengan H-nya ada 2 ya. O dengan H, O dengan H. Berarti inilah ikatan hidrogen yang paling kuat. Semakin banyak ikatan O dengan H pada suatu senyawanya, maka semakin banyak ikatan hidrogennya, maka semakin kuat ikatan hidrogen tersebut. Oke, adik Eja, tanpa terasa 90 menit kita sudah membedah tentang ikatan kimia, baik ikatan antar atom sama ikatan antar molekul. Ikatan antar atom kesimpulannya ikatan antara ion dan ikatan kovalen, ion dan kovalen. Kalau ikatan antar molekul ada gaya van der Waals sama ikatan hidrogen. Gaya van der Waals ada ikatan dipol-dipol, dipol terimbas sama gaya London atau dipol sesaat. Ikatan hidrogen itu ikatan antara H dengan yang paling elektronegatif. Oke, Ade Eja, paham ya? Kalau misalnya yang HCl itu atom pusatnya Cl. HCl, atom pusatnya itu yang paling positif, atom pusatnya, berarti H. Yang negatif itu cenderung sebagai penyumbangnya. Jadi kalau ada H dengan Cl, maka atom pusatnya itu adalah yang paling positif. Contoh misalkan saya punya BF3, kan jelas atom pusatnya B karena dia sendirian. B dengan si Cl lebih positif yang B. Maka yang sebagai atom pusat itu yang lebih positif dari yang lainnya.
Misalkan ada soal CHCl3 misalkan ya, ada soal CHCl3. Apakah C, apakah H? C lebih positif daripada H, maka sebagai atom pusatnya adalah yang C. Berarti kalau ada hanya satu atom, nanti akan bingung, maka cari yang lebih positif. Ini sebagai atom pusatnya, maka ini C, ini H, berarti ini Cl, ini Cl, ini Cl, gitu. Kalau HCl, H dengan Cl, ini juga bingung, toh ada satu-satu. Maka yang lebih positif adalah yang H, lebih negatif adalah Cl. Maka logikanya H sebagai atom pusatnya, gitu. Nah, yang C sama yang H, lebih positifnya dari mana, Kak? Lebih positifnya karena C itu ikatannya dia lebih banyak mengikat. Ikatannya kan 4 toh, ikatannya kan 4. Oh, dari Dalam elektron valensinya. ya, jadi dia lebih Oh. positif daripada H. Kalau H sebagai atom pusat kan nggak mungkin karena H hanya ngikat hanya satu. Kasihan dia ya. Jadi kecuali kalau H dengan Cl, maka H karena dia hanya ngikat satu, maka dia sebagai atom pusat. Kecuali kalau ClH4 gitu, maka Cl-nya sebagai atom pusat. Tapi nggak ada senyawanya ya. Jadi H sama Cl berarti atom pusatnya H. Yang artinya yang lebih positif itu sebagai atom pusat, yang lebih banyak mengikat itu juga sebagai atom pusatnya. Gitu. Oh, Gimana? ini Ada ada Eca? lagi. Ada yang ditanyakan lagi? Heeh. Kan kalau yang dipol-dipol itu kan cari yang polar ya, Kak. Itu kan yang HCl atom pusatnya H. Berarti dia nggak punya PeB kan ya, Kak? Iya, tapi bentuknya tidak simetris. Oh iya simetrisnya Ya, ya. kan ada bentuk, walaupun dia nggak Oh punya iya, PB, iya. tapi kalau bentuknya tidak simetris, maka dia tetap dia polar karena beda kutubnya. Nah, gitu. Hmm, Paham ya? paham, Kak. Oke. Oke, Ada Eca, besok mau dibahaskan apa? Ya nanti silakan chat ke KUD ya. Heeh. Ya nanti saya Oke. cek. Nanti saya kasihkan hasilnya ini dan nanti ditunggu juga proses upload untuk eh, rekamannya ya. Oke, semoga Oke. semakin paham kimia, semakin siap nanti UTBK. Sukses selalu, jangan lupa belajar terus ya. Kalau nggak bisa, nanti bisa langsung hubungi KUD ya. Oke, sukses Oke. selalu. Nah, salam sukses dari KUD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum adik. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya, Kak. Ya, sama-sama.